Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di lahan padi bekas atau bekasnya tambak atau yang peralihan dari musim kemarau ke musim dari musim penghujan ke musim kemarau ini. Biasanya lahan-lahan tambak itu digunakan untuk nanam padi. Nah, ini contohnya lahan yang bukan lahan padi. Nah, biasanya kan permasalahan tanah yang sering kerendam atau tanah tambak itu adalah asam-asaman, yang dimana pH tanah sangat drop turun karena waktu pada musim tambak atau musim ikan atau udang itu penggunaan urea tinggi dan lahan itu selalu tertutup tergenang air, jadi lahan basah. Untuk pertumbuhan padinya biasanya kerdil atau asam-asaman atau banyak yang nggak bisa tumbuh subur. Nah, kenapa ini kok pada lahan depan saya ini kenapa bisa bagus? Salah satu kuncinya adalah penggunaan pembedah tanah dan juga pupuk dosis yang tepat sehingga tidak ada tanah asam-asaman. Ini adalah contohnya yang menggunakan umit asid, pembedah tanah sehingga pertumbuhan padinya bisa bagus, bisa normal, bisa rata. Dan ini penggunaan pupuknya pun cukup hemat. Untuk luasan 0,2 hektar atau 200 meter persegi atau kurang lebih 2000 meter persegi, ini menggunakan pupuk Potska atau NPK Potska itu 50 kilo aja. Dan untuk ureanya kurang lebih 35 kilo sampai 40 kilo. Untuk fosfatnya atau SP36-nya itu kurang lebih hanya 20 kiloan, 15-20 kilo. Jadi dan sampai saat ini pun baru satu kali kasih pupuk. Nah, ini kan cukup bagus. Dan ini lahan sebelahnya ini. Nah, ini lihat kan. Nah, ini tanpa pembedah tanah. Nah, ini dan juga banyak tanah asam-asam. Ini indikasi tanah asam itu seperti ini ya. Ini ya, banyak kayak tergenang gini. Ini contoh indikasi tanah yang agak bermasalah atau tanah asam, pH-nya rendah, sehingga penyerapan pupuk nutrisi ke tanaman terhambat. Nah, ini banyak tanaman yang enggak bisa tumbuh dengan bagus dan juga pertumbuhannya enggak serentak. Ini permasalahan karena tanah tambak itu rawan asam, makanya sebelum tanam itu harus pH tanah harus diperbaiki. Bisa menggunakan asam humat maupun bisa menggunakan dolomit. Tapi kalau menggunakan dolomit itu biasanya butuh waktu kurang lebih 1 bulanan untuk bisa menaikkan pH tanah. Sedangkan menggunakan asam humat atau menggunakan tanah kurang lebih hanya butuh waktu nggak sampai 1 minggu pH tanah bisa naik. Tuh. Nah, ini tentunya. Ini pun pupuknya kalau terlalu banyak pun bisa berdampak seperti ini. Karena tanah tambak itu sudah mengandung banyak urea, bekas-bekas sisa budidaya ikan sebelumnya. Nah, ini kan kebanyakan kan ini dan juga kan rawan seperti itu, rawan itu. Nah, ini yang cukup, alhamdulillah cukup bagus pertumbuhannya untuk, dan ini baru umur kurang lebih 36 HST. Nah, ini pertumbuhan bagus kan dibanding yang sini tadi. Nah, ini pupuknya pun cukup hemat dalam artian sekali musim untuk luasan 200 meter persegi atau di sini menyebutnya bumi 200 lah orang petani sini menyebutnya. Hanya membutuhkan satu kali pupuk, baru satu kali pupuk dan seperti ini. Dan insya Allah ini nggak perlu pertambahan, mungkin ketika menjelang bunting atau menjelang istilah itu keluar malai, mungkin hanya penambahan pupuk yang berkalium tinggi aja ya, seperti yang mengandung K cukup tinggi, mungkin itu aja cukup, mungkin sekitar 5 kilo atau 10 kilo cukup lah, bisa disemprotkan atau gimana. Jadi untuk luasan segini mungkin pupuk hanya 50 kilo Ponska atau NPK dan juga 35-40 kilo urea sama fosfatnya itu kan cukup ini ya, cukup hemat. Jadi teman-teman atau yang petani tambak yang menginginkan tambaknya bisa digunakan bisa menanam padi dengan bagus, itu pertama harus memperbaiki kondisi tanahnya, baik menggunakan pH asam humat yang cukup
cukup cepat dan cukup ekonomis. Dan itu juga penggunaan dosis pupuk harus lebih dikurangin daripada tanam di lahan padi biasanya, karena tanah tambak itu sudah mengandung urea cukup tinggi. Nah ini baru 1 kali warna hijaunya sudah bagus dan mulai muncul daun benderanya. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman, sehingga ini cukup rapat, cukup serentak dibanding yang tadi. Jadi kurang lebihnya cukup sekian dari saya. Semangat pagi-pagi di sawah, semoga sehat semuanya, terhindar dari mara penyakit dan terus bisa bercocok tanam. Intinya untuk tanam harus terus belajar, karena pertanian itu dinamis. Itu kita harus pengamatan di lahan dan juga ini tahu dosisnya, penggunaannya harus kita pahami. Dan ini tahu, ini untuk serangan hama penyakit alhamdulillah hampir nggak ada. Karena kenapa? Ini juga menggunakan mikroba. Jadi pupuk Indo. Jadi kenapa tadi bisa berhemat? Salah satu kuncinya juga itu menggunakan mikroba. Contohnya itu dekomposer, mikroba dekomposer, ada trichoderma, ada pseudomonas, ada basiluensis, seperti itu. Jadi mikroba itu penting untuk membantu penyerapan nutrisi lebih efektif, lebih hemat. Karena pupuk itu tidak bisa dimakan langsung oleh tanaman, harus dibantu dengan mikroorganisme. Nah selama ini dengan budaya kita yang konvensional yang menggunakan pupuk kimia yang berlebih, itu bisa membunuh mikroba. Dengan penambahan mikroba baru itu bisa membantu akar dan juga memperbanyak akar serabut seperti itu. Coba ini anakannya kan cukup banyak ini anakannya. Satu kurang lebih ada 25 sampai 30 lebih, 30-an per anakan. Dengan bantuan mikroba tadi. Dan ini juga menggunakan insektisida hayati juga. Jadi pupuk kimianya sedikit, bahkan kita cukup 1 kali aja ini kemarin. Nah ini dibandingkan dengan yang kelihatan tadi, cukup beda jauh kan ya, yang tanpa pembenah tanah, tanpa mikroba seperti ini. Hanya nggak bisa rata lah, beda dengan ini ya. Nah ini bisa rata, serentak, bagus itu, dan cukup bisa menghemat pupuk dengan penambahan mikroba. Jadi teman-teman sekarang, jadi budidaya pertanian yang berkelanjutan salah satunya adalah menambahkan input mikroba untuk perbaikan tanah. Kunci menjaga kesuburan tanah. Selama ini kita tahu bahwa meningkatkan kualitas tanah adalah dengan penambahan pupuk kimia. Seperti dengan obat kimia, dengan penggunaan pupuk kimia yang berlebih berlanjut terus bisa memberikan efek samping kesuburan tanah. Banyak mikroba yang nggak bisa hidup lagi, nggak bisa berkembang biak lagi. Oleh karena itu sekarang juga penting menambahkan mikroba di tanah. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga teman-teman petani semuanya bisa dapat rezeki terbaik. Semoga harga hasil produksinya juga bagus. Teman-teman bisa berbagi informasi, jika ada masukan, saran bisa komen. Oke, bisa juga menambahkan informasi ini ke petani yang lain, petani lahan bekas tambak yang lain ke sini pun bisa di-share ke teman lain. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.